Jadi yang gue punya hari ini adalah Blonde Mini. Sebenarnya sih gue udah punya Blonde Mini ini udah agak lama ya. Dari sebelum Tanya, sebelum barang-barang lain lah, gue lupa apa aja itu. Gue udah ada Blonde Mini ini. Udah agak lama jadi sebenarnya. Tapi kenapa gue baru review ini sekarang? Padahal keluarnya udah agak lama. Dan gue belinya pas kayak baru nyampe Indo, gue langsung beli. Adalah karena ini tuh gimana ya, kayak gua itu hilang niat gua untuk mereview ini itu semenjak kayak 20 detik pertama gua dengerin. Kenapa? Karena dia itu menurut gua nggak masuk akal. Kenapa menurut gua nggak masuk akal? Karena ada ini dua. Karena begini, kemarin terakhir kali gua review sebelum Tanya itu T5 ya, tin T5. Nah itu gue nge-review tin T5, gue bilang ini adalah ya intinya tin HV dengan tuning yang KZ gitu ya. Tuning aneh kayak KZ. Nah, gue bisa bilang setidaknya tin T5 itu dan tin hi-fi lain ya kayak tin T4 ataupun tin T3 atau tin T2 ataupun tin P1 atau P2 itu memiliki keunikan masing-masing. Tin T2 Plus juga gitu loh. Sedangkan jadi kayak misalnya lu kalau memang lu demen tuning KZ, lu beli tin T5. Misalnya lu demen tuning yang bener gitu, lu beli tin T2 atau tin T2 Plus gitu misalnya ya. Tapi di Blonde ini itu basically adalah oke, gue punya Blonde 03 itu mid range enak dan sebagainya. Ini gue ngomongin 05 ataupun 05S ya. 05 sampai 05S gue belum coba. Tadi gue belum bisa ngomong 05S. Tapi gue tahu tentang yang jelas yang gue sangat mengerti tentang 3IM ini. Yang gue mengerti adalah Blonde 03 mid range enak, base-nya bloomy. Technical nggak gitu bagus secara overall. Soal transient response-nya gue nggak gitu suka karena dia agak terlalu lambat menurut gue. Detailnya ya detail 300.000 ya. Imaging 300.000, soundstage lumayan gede. Oke, it's good. Kenapa? Karena dia punya sesuatu yang spesial, yaitu mid range-nya yang sangat tebal, yang sangat enak gitu didengar ya. Seperti yang gue bilang di review Tanya sebelumnya. 01 diterima cukup positif sama para audiophile sama komunitas audio semua. Rata-rata menerimanya dengan cukup positif. Kenapa? Karena dia nge-fix sesuatu apa yang salah di Blonde 03. Tapi kenapa gue selalu bilang Blonde 03 di atas Blonde 01 adalah karena Blonde 03 tuh ada something. Ada sesuatu yang bikin dia Blonde 03 gitu. Kalau Blonde 01 itu basically Blonde 03 dibikin makin V-shape gitu. Menurut gue Blonde 03 masih dalam kategori neutral with bass boost ya. Mungkin ada yang bilang V-shape, cuman ya itu mah potato lah, itu dikit banget. Kayak perbandingannya, kayak bedanya. Ya. Kayak basically Blonde 01 itu Blonde 03 dibikin V-shape. Mid range-nya agak sedikit lebih kering gitu, lebih nggak se-engaging, nggak senyaman Blonde 03, nggak setebal Blonde 03, nggak se-full Blonde 03. Kayak mulai ada kopong-kopongnya mid range-nya. Sedangkan tapi dia nih nge-fix sesuatu di Blonde 03. Jadi tadi gue bilang transient response-nya, bass-nya terasa lebih punchy, lebih precise gitu ya. Begitu Blonde 01, ISO mereka ngebikin Blonde Mini yang harganya 2 kali lebih mahal, yang bentuknya cukup mencurigakan tapi sebenarnya cukup nyaman. Gua rasa semua budget yang di situ adalah untuk nge-upgrade kabelnya. Karena gua nggak bisa menjustifikasikan mereka rilis Blonde 01 dengan harga 200 ribuan sampai 300 ribu
Abis itu ngerilis Blonde Mini yang harga 2 kali lipatnya gitu. Itu gue nggak ngerti sama sekali. Karena gue nggak tahu apa yang di fix dari Blonde Mini, dari Blonde 01 terus ke Blonde Mini itu gue nggak tahu what the fuck yang mereka fix gitu di sini. Ada juga tuningnya dibikin lebih V-shape lagi gitu. Sesuatu yang sebenarnya dari Blonde 03 ke Blonde 01 itu adalah bukan sesuatu yang secara umum dicintai lah oleh orang-orang audio. Kayak orang ngomong oke, teknikalnya lebih bagus, tapi tuning spesial Blonde 03 ya hilang gitu. Itu biasa orang ngomong gitu kan. Nah di sini bassnya digedein lagi, treble digedein lagi, kayak midnya lebih hilang lagi gitu, kayak why the fuck, why would you fucking do that gitu. Kayak gue nggak ngerti sama sekali gitu. Dan gak ada keunikannya di sini gitu loh. Ini tuh jadi generic, jadi dari ada something special jadi fucking generic gitu. Kayak gue bingung aja gitu kenapa. Dan itu adalah TLDR dari review ini ya. Oke, bahannya buildnya biasa standar blonde, bahan blonde. Kabelnya bagus, kabelnya bisa digunakan ya. Ini kabel ini saya approve bisa digunakan ya. Tidak seperti kabel ini ya yang tidak bisa digunakan yang sampah itu ya. Kabel ini tuh bisa digunakan, oke. Jadi lu nggak perlu ganti-ganti kabel. Ear tips lu perlu ganti. Menurut gue ear tips mereka tuh agak-agak sampah. Ini boxnya kayak box Apple gitu ya. Opotia sudah tidak ada di sini. Opoti sudah mati. Ini user manual, karena setiap orang pakai earphone harus membaca user manual dulu. Karena mereka pikir kita goblok nggak sih? Ini ada undang-undangnya kalau nggak salah. Harus ada user manual. Ini ada kantong karung goni yang tidak berguna. Ear tipsnya sampah. Ear tipsnya bahan murahan. Gua pertama kali buka ini, gue coba ear tipsnya, gue pengen ganti langsung robek. Itulah ear tips blonde ya. Jangan expect yang aneh-aneh. Jadi ya ini adalah ear tips lain. Gua dapat dari The QSM Hermit apa ya. Tapi ya itulah. Ya build-nya oke, kabelnya oke. Ear tips beli di tempat lain. Sekarang kita ke sound-nya. Sound-nya adalah V-shape ya. Tadi seperti gue bilang secara general seperti itu. Bassnya ada gak sebleber bassnya Blonde 03. Bass dia tuh lebih maju, bassnya lebih gede. Kalau dengar bassnya lebih gede daripada Blonde 03, tapi nggak seberantakan bassnya Blonde 03 menurut gue. Jadi secara bass menurut gue lebih superior. Teman ya kira-kira kayak bassnya Blonde 01 lah menurut gue. Mid range-nya hancur karena dia ngedipnya nggak bener gitu loh. Sebenarnya gue bukannya kayak anti IM V-shape ya. Masalah IM favorit gue itu ini nih, IM favorit gue, dan ini adalah IM V-shape. Tapi V-shape-nya bener gitu loh. Kalau ini tuh kayak gimana ya? Kalau misalnya gua tuh adalah punya sebuah produk ya. Produknya misalnya Blonde 03 yang dikenal dengan mid range yang bagus gitu ya, dan gue pengen make something better gitu. The next step apa ya? Next stepnya adalah gue ancurin aja mid range. Menurut lo itu make sense gak? Menurut gue sih kagak gitu loh. Karena Blonde itu nggak pernah dikenal dengan kemampuan teknikalitasnya gitu. Orang selalu bilang Blonde 03 oke lah, teknikalitasnya ya sesuai harganya, tapi tuningnya loh bro, tuningnya itu spesial banget. Mid range-nya, timbre-nya kerasa enak banget gitu. Vocals, suaranya lush, tebel gitu, nyaman gitu, nggak kayak CV lainnya gitu. Tapi di sini kayak ya what the fuck gitu loh. Kayak what the flying fuck gitu loh. Kalau Tin T4 tuh menurut gua Tin Hi-Fi menurut gua masih ada yang bagus, misalnya kayak Tin T2, Tin T4 lah ya. Dan mereka tuh beda-beda, masing-masing beda-beda gitu loh. Kayak Tin T2 suara kayak gimana, Tin T4 suara kayak gimana, Tin P1 suara kayak gimana. Meskipun banyak sampah-sampahnya juga kayak Tin T3, Tin T2 Pro gitu ya. Gua ngerasa lah oke. Tapi kayak gini nih
semuanya tuh suaranya agak-agak mirip-mirip gitu loh. Satu gitu loh. Tapi ada yang bikin spesial di sini adalah mereka kayak nemuin rumus yang tepat gitu loh untuk bikin mid range yang enak. Kayak mereka tahu ada rumus yang tepat untuk bikin mid range yang nggak mendem, yang nggak gimana ya, nggak ada yang gimana ya kesannya veiled gitu, yang nggak veiled tapi warm, tebel gitu, lush gitu ya. Dan itu rumusnya kayak nggak dipakai gitu di dua ini. Setidaknya di sini satu lebih murah, Bloon 03. Dua nggak separah ini, nggak se-V-shape ini menurut gue. Deep di mid range-nya nggak se-V-shape ini. Meskipun ada sih di sekitar 1K, di sekitar 1K sampai 2K itu tuh ada sedikit deep yang gue nggak suka. Tapi menurut gue mending lah daripada di ini. Menurut gue ya, secara deep di mid range ya ini kerasa banget menurut gue. Kayak it doesn't make fucking sense gitu. Dan ini harganya kayak lebih mahal, 2 kali lipat dari Bloon 03. Ngapain gue beli ini gitu? Buat kabelnya. Tapi kalau misalnya gue beli kabelnya, gue beli ini plus kayak gue beli kabel apa ya, tiaran T2 kayak yang apa kayak. Itu lebih murah jatuhnya anjir. Kayak gue bisa beli eartips lagi. Ini gue harus beli eartips juga. Kayak gue nggak ngerti aja gitu maksudnya. Bloon itu mindsetnya kemana? Gue belum nyoba Prometheus sih, gue nggak bisa ngomong sih itu soal Prometheus ya. Tapi setidaknya untuk Bloon Mini ini menurut gue mereka nggak sampah. Mereka tuh bukan IEM sampah. Kalau misalnya ini bukan merek Bloon ya, gue bakal bilang kalau oh iya ini adalah IEM Chi-Fi. Ya udah gitu. Tapi karena ini Bloon, gue punya satu ekspektasi kalau misalnya Bloon tuh bisa tuning gitu. Itu yang kita bayangkan gak sih kalau kita denger Bloon? Oh, Bloon 03 Lord. Bloon tuh apa sih? Tuningnya bagus, mid range-nya bagus tidaknya ya. Gak usah ngomongin treble, gak usah ngomongin bass, kita at least kita bisa ngomong mid range-nya Bloon 03 itu bagus gitu secara tuning. Tapi kayak begitu mereka rilis something like this seperti ini, yang malah mid range-nya diilangin, gue nggak ngerti lagi gitu loh. Gue mau Bloon itu apa gitu. Jadi interupsi sebentar. Kali ini gue akan announce lah GA yang akan kita adakan. Yang pertama adalah, jadi ada 2 IEM yang akan kita giveaway. Yang pertama adalah yang namanya File Rosa. Kalau misalnya ini familiar, kenapa? Karena ini adalah IEM yang sama ya kan, yang telah di GA di giveaway sebelumnya. Permasalahannya adalah yang menang tidak pernah merespon ke gua tentang GA ya. Jadi mungkin karena dia pintar, karena ini adalah salah satu IEM paling sampah di dunia ya. Tapi gimana ya, filosofinya adalah kalau lu gak suka barang ya ngapain lu simpen gitu. Ya tapi pada umumnya biasa orang jual lah, cuman gue agak-agak kurang tega gitu ya. Gak tega gue menjual ayam-ayam sampah seperti ini. Kenapa? Karena artinya ada orang lain yang harus mengeluarkan duit dia untuk membelinya gitu. Jadi ya daripada gue jual, mending kalian bisa mendapatkannya secara gratis gitu, meskipun ini adalah sampah yang tidak berguna gitu ya. Yang pertama adalah file Rosa. Yang kedua adalah IEM tidak kalah sampahnya, yaitu TRN M10. Nah, ini kalau misalnya di quote dari pernyataan J saat pertama kali mendengar IEM ini adalah IEM paling sampah yang dia pernah dengar seumur hidup dia. Jadi kalau kalian penasaran nih suaranya seperti apa, ya ikutilah GA ini. Cara menangnya adalah, jadi gue pengen kalian untuk pertama subscribe dulu, dan gue harap kalian bisa membuktikan kalau kalian subscribe. Gue nggak tahu gimana, gue cek sendiri kalau kalian subscribe apa enggak. Yang kedua adalah kalian komen di bawah, komen apapun yang sampah tapi menarik. Ya apapun lah, tapi yang penting sampah tapi menarik. Jadi gua keluarkanlah kesampahan kalian dan taruh di komen di bawah. Jangan lupa beri like juga ya. Udah itu aja, gampang banget kan. Lu dapat IEM sampah untuk komen yang sampah. Oke, back to the video.
treble-nya ya agak maju. Menurut gue sih nggak, gue nggak, ini nggak maju-maju semaju KZ yang jelas ya. Tapi kayak gini, Blon 1 tuh treble ada sedikit kasar-kasarnya dikit ya menurut gue. Di sini nggak terlalu, tapi di sini lebih kering menurut gue. Gue nggak tahu ngomong. Mungkin dipengaruhi oleh mid range juga. Dari dipping di mid range lebih ekstrim, jadi kerasa lebih kering. Tapi ya in general maju nggak tapi bukan the main problem menurut gue. The main problemnya adalah mid range ya gitu loh. Nggak terlalu bermasalah lah menurut gue treble-nya. Oke lah, tapi kadang-kadang agak sedikit too much gitu, terlalu elevated kadang-kadang. Dan itu ya tergantung batas toleransi masing-masing ya. Gitu. So, technical performance ya. Tadi gue ngebahas dikit kalau misalnya Blon tuh bukan dikenal dengan sebagai company yang memiliki technical performance yang bagus gitu. Apakah Blon Mini merubah pikiran gue? Enggak. Karena dia ya biasa aja gitu. Jadi kemampuan technical performance ya itu tidak bisa menjustifikasi downgrade dari tuningnya Blon 03 gitu. Menurut gue sih begitu. Kalau misalnya dari Blon 03 ke Blon 01 menurut gue ada justifikasinya kenapa tuh dia lebih murah. Yang tadi gue bilang. Dua deep di mid range-nya nggak separah ini gitu loh. Jadi kayak ya udah gitu. Tapi ini ya gue jadi ngulang-ngulang lagi anjir, pokoknya gitulah. Transiennya bagus menurut gue. It's bukan bagus banget kayak bukan kayak bagus gitu, tapi kayak oke lah ya, standar gitu ya menurut gue ya. Imagingnya oke lah. Soundstage-nya lebih kecil malah. Detailnya mirip, tapi kayak karena dia transient, dia bleber, ini enggak membantu Anda untuk lebih mendengar mid-range detail maksud gua. Jadi kerasa lebih detail di sini. Padahal ya kalau misal lu mengisolasikan sebuah note dan sebagainya itu agak-agak mirip gitu. Kayak gua konsiderasi juga dari apa namanya transient kayak bass bleed-nya juga ya, simpelnya itu. Ya itulah. Mungkin kalau misalnya gue compare nih ya, sama ini kan gue udah compare banyak ya. Mungkin gue compare sama ini aja nih. Sony MH755. Gue masih bilang MH755 superior. Karena satu technical performance-nya agak sama menurut gue ya. Gue gak bisa bilang ini lebih bagus, gue bisa bilang ini lebih bagus karena soundstage agak sedikit lebih lebar, spacing dari music dari soundsnya menurut gue juga lebih bagus sedikit di sini daripada di sini. Ya tapi ya perbedaannya sangat tipis, jadi kayak soal technical performance menurut gue ya mirip-mirip lah mungkin. Tapi tuningnya menurut gue gimana ya, ini nih bukan Harman plug Harman menurut gue, dia nih. Dan ini bukan Harman ke arah netral juga, di mana kayak mungkin Starfield itu nggak plug Harman, tapi dia lebih ke netral daripada Harman. Ini lebih agak V-shape sedikit daripada Harman. Tapi gimana ya? Suaranya ada dipping di mid range juga, tapi masih enjoyable gitu loh. Ini tuh udah mulai kerana. Ini bukan nggak sampah luar biasa nggak jelas gitu ya, tapi kayak ini tuh udah mulai ke ranah-ranah yang gak enjoyable, dan pergerakan itu dari Blon 03 ke sini tuh gue nggak bisa bayangin kalau ini tuh upgrade gitu, meskipun harganya upgrade gitu, meskipun dirilis berapa tahun setelah ini gitu. Kayak gue nggak ngerti aja gitu apa yang dipikirkan oleh Blon saat dia ngerilis ini. Ya itulah. Kayak ini tuh mungkin dia kelebihan bahan pas bikin Prometheus. So kita bikin Blon Mini aja. Gitu aja kan, gue nggak tahu. Mungkin. Tapi intinya sih ini nggak sampah menurut gue. Ya kalau misalnya ini bukan Blon, ini nggak sampah, ini biasa aja. Ya nggak sampah amat, biasa aja menurut gue ya. Ini biasa aja. Cuman kalau misalnya gue consider ini adalah sebuah Blon dan gue punya ekspektasi Blon bisa tuning, seperti ya Blon agak geger otak gitu, apa tahu-tahu kena serangan tolol gitu, gue nggak tahu. Oke, that's it for the review. Jangan lupa nonton video IJ. See you next time, Godspeed.